Halo Tax Friends, kembali lagi bersama Sharing Caring Tax Center Community FEB UNESA. Sharing Caring Tax kali ini akan membahas terkait perhitungan pajak baru PPh Pasal 21 tahun 2024 dengan tarif efektif rata-rata untuk tarif efektif bulanan. Nah, pajak penghasilan pasal 21 sendiri merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas terkait subjek pajak PPh orang pribadi. Perlakuan atas PPh pasal 21 dan berapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif, tergantung dengan penerima penghasilan diantaranya. Yang pertama, penghasilan bagi pegawai atau karyawan tetap. Yang kedua, penghasilan bagi pegawai atau karyawan tidak tetap. Yang ketiga, penghasilan bagi bukan pegawai atau karyawan. Yang keempat, penghasilan karyawan yang dikenakan PPh pasal 21 final dan penghasilan lainnya. Adapun regulasi tarif efektif bulanan PPh orang pribadi, yaitu pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh pasal 21 yang terutang dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya kita akan membahas terkait skema dan tarif. Yang pertama, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 setahun pada masa pajak terakhir. Yang kedua, tarif efektif rata-rata atau TER PPh pasal 21 digunakan untuk menghitung pajak bulanan atau harian di luar masa pajak terakhir. Skema TER ini mempermudah perhitungan tanpa mengubah hasil setahun sesuai pasal 17 dan tidak menambah beban pajak baru. Selanjutnya terdapat contoh studi kasus pegawai tetap. Tuan Benedik adalah pegawai PT Featherington dengan gaji 7 juta rupiah per bulan. Perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di mana premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 0,24%, JKM sebesar 0,3%, dan CHT sebesar 3,7% dibayar oleh perusahaan. Tuan Benedik membayar iuran JHT sebesar 2% dan BPJS Kesehatan sebesar 1%. Perusahaan juga membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000, sementara Tuan Benedik membayar sebesar Rp50.000 dengan status PTKP-nya adalah K1. Penghasilan bruto Tuan Benedik adalah Rp7.317.800 dengan masuk dalam kelompok TER B dengan tarif 1%. Adapun perhitungan PPh pasal 21 untuk Tuan Benedik sebagai pegawai tetap, yaitu gaji Tuan Benedik diketahui sebesar 7 juta per bulan dan perusahaan membayar beberapa premi. Yang pertama, premi JKK sebesar 0,24% dari gaji, yaitu Rp16.800, dan premi JKM sebesar 0,30% dari gaji sebesar Rp21.000. Dan yang terakhir, BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji, yaitu Rp280.000. Untuk penghasilan bruto Tuan Benedik sendiri, yaitu gaji plus premi yang dibayarkan perusahaan, yaitu sejumlah Rp7.317.800. Berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023, Tuan Benedik masuk kelompok penghasilan dengan tarif PPh pasal 21 sebesar 1%. Untuk perhitungan PPh pasal 21 sendiri, untuk Tuan Benedik yaitu sebesar Rp7.317.800 dikali dengan 1%, yaitu sebesar Rp73.178. Jadi gitu Tax Friends, penjelasan mengenai perhitungan pajak baru PPh pasal 21 tahun 2024 dengan tarif efektif rata-rata untuk tarif efektif bulanan. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video sharing caring tax selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.